Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih Allah berikan taufiknya kepada kita. Masih Allah berikan kepada kita kemudahan untuk berada di taman-taman surga, yaitu majelis ilmu pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kefakihan, pemahaman yang benar di dalam beragama ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tak bosan-bosannya untuk senantiasa memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepada kita keistiqomahan, kesabaran di dalam mempelajari sunnah-sunnah Nabi, di dalam mengamalkannya serta mendakwahkannya. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya kemenangan itu didapati bila mana kita bersabar kita di dalam menuntut ilmu dan bersabar untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya. Itu adalah ciri-ciri orang yang akan mendapatkan kemenangan. Maka terus kita mohon dan minta kepada Allah agar kita tetap hingga hayat kita berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah alim dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita masih tetap membahas kitab sambungan sebelumnya, yaitu kitab Mawaidul Qulub Baina Targhib wa Tarhib oleh Syekh Nasir bin Sa'id bin Said As-Saif hafizahullah taala. Di sini ada 10 nasihat. Nasihat yang pertama yang telah kita sampaikan adalah atharuz dzunubi wal ma'asi, pengaruh dosa dan maksiat. Itu di dalam buku ini disebutkan ada 12. Yang terakhir itu adalah bahwasanya pengaruh dan efek daripada dosa yang kita lakukan adalah sebab turunnya iqab, hukuman Allah Subhanahu wa taala, baik kepada pribadi pelaku maksiat ataupun kepada masyarakatnya. Maka bila mana kita melakukan suatu bentuk pelanggaran maksiat di dalam beragama ini, maka yang akan mendapatkan iqab, siksaan itu semuanya, baik orang solehnya ataupun yang tidak solehnya. Bukan hanya yang kena itu si pelaku maksiatnya, semua kena. Maka di sinilah tugas kita untuk senantiasa memberikan nasihat, memberikan peringatan, menyampaikan yang makruh dan mencegah dari yang mungkar. Maka perkataan Ali bin Abi Thalib, "Ma nazalat uqubah illa bidzambin
wa ma rufiyat illa bitaubatin, maka tidaklah diturunkan suatu iqab, suatu hukuman kecuali itu disebabkan karena dosa kita, dan tidaklah terangkat iqab ini, hukuman ini, melainkan dengan bertaubat. Maka pembahasan kita pada kali ini adalah at-taubatu tariqus sa'adah. Taubat adalah jalan keselamatan kita. Taubat adalah jalan keselamatan. Maka ini harus benar-benar kita pahami apa itu taubat dan serta apa keutamaannya. Karena inilah salah satunya atau upaya kita agar kita mendapatkan keselamatan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Maka hendaknya setiap diri dari kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan yang namanya bahagia, yang tidak menginginkan yang namanya keselamatan? Tentu setiap diri dari kita menginginkan keselamatan, kebahagiaan baik di dunia dan akhirat. Maka hendaknya kita berada di jalan taubat, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya apa itu taubat, agar kita tidak hanya mengekor gitu. Kata orang taubat, ya taubat gitu. Ditanya orang apa itu berkah, ya berkah gitu. Kita biasa sering membelu tanpa mengerti apa maksud daripada kata yang disampaikan. Maka di sini apa itu taubat? Hal ini dijelaskan oleh ulama kita, Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Secara bahasa disebutkan dalam Lisanul Arab, taubat itu adalah kembali dari maksiat menuju ketaatan. Itu secara bahasa di dalam Lisanul Arab, taubat itu adalah kembali dari maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara syariat sebagaimana yang dituturkan, yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah dalam kitabnya At-Taubatu. Taubat itu adalah kembali dari sesuatu yang dimurkai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, menuju sesuatu yang Allah cintai, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi taubat itu adalah zahir dan batinnya. Kita kembali dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Apakah hal yang dimurkai itu yang nampak ataupun yang tidak nampak, menuju sesuatu yang Allah cintai, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Itulah yang dituturkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, definisi daripada taubat. Jemaah ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya apa hukum daripada taubat, hukumnya apa? Wajib setiap individu. Maka kita taubat itu taubat dari dua hal. Yang pertama taubat dari bentuknya mutlak, dan yang kedua bentuknya muqayyad. Apa maksudnya? Kita itu bertaubat secara mutlak, maksudnya bertaubat dari segala dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan, apa saja pun itu bentuknya. Ini secara mutlak, wajib kita bertaubat kembali kepada Allah dari maksiat-maksiat yang kita lakukan, apapun itu jenis maksiatnya. Ada yang muqayyad, terikat. Kita bertaubat dari jenis dosa yang kita lakukan. Contoh, umpamanya selama ini kita muamalahnya masih sistem riba, taubat. Atau kita kalau jualan suka menipu, ini taubat. Ini yang muqayyad. Itu yang muqayyad. Jamaah ta'lim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu dari segi mutlak dan
Muqayyad. Mutlak tadi segala bentuk-bentuk dosa. Yang muqayyad dosa tertentu yang ada pada diri kita. Siapa di antara kita yang lepas dari dosa? Tentu setiap diri dari kita ada dosa dan kesalahan dan kehilafannya. Karena kita memang tempat berbuat salah. Bahkan kita sering jatuh pada kesalahan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Ada syaratnya, kita harus kembali kepada Allah. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang bertaubat dan hambanya yang mensucikan diri. Maka di sini kita bisa jadi hamba yang dicintai oleh Allah bila mana kita bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hajatana ila taubati hajatun massah. Maka sesungguhnya hajat kebutuhan kita kepada taubat adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Jangan tunggu esok, sekarang. Ini adalah kebutuhan yang sangat pokok yang tidak bisa tidak. Bila mana kita menginginkan keselamatan baik di dunia kita ini ataupun di akhirat kita kelak, maka kita taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang taubat mungkin bisa saja di benak kita hanya ini khusus mereka yang bermaksiat, yang pemain judi umpamanya, atau yang main narkoba, atau yang masih gemar zina. Mungkin seperti itu di benak kita ya. Padahal taubat itu dikhususkan untuk seluruh kaum mukminin, baik laki ataupun perempuan. Baik yang dia benar-benar jatuh dalam maksiat ataupun masih kurang dalam pelaksanaannya. Contoh, si fulan kalau dilihat masih sering masbuk. Ini perlu untuk taubat. Ini perlu untuk membenahi diri dari kekurangan dia. Alhamdulillah dia sholat berjamaah, namun datangnya masih terlambat. Ini perlu taubat, perlu membenahi diri. Maka ketika berbicara tentang taubat, jangan di benak kita itu hanya kepada pelaku dosa tertentu. Itu kepada kita semuanya yang masih kurang, yang belum maksimal di dalam melakukan amalan ketaatan kepada Allah, yang masih sudah terlambat dalam kajian. Ini perlu taubat. Yang belum membaca Quran, maksudnya pada setiap harinya ini enggak dia buka kecuali di hari-hari tertentu saja, ini perlu taubat. Ini perlu membenahi diri. Maka ini yang harus benar-benar kita tanamkan di dalam diri kita. Sesungguhnya taubat itu suatu hal yang sangat kita butuhkan, karena itu adalah jalan keselamatan kita. Kita ini adalah makhluk atau hamba Allah yang banyak dosa dan sering jatuh pada dosa. Maka kita perlu untuk membenahi diri dan membersihkan hati kita agar noda-noda atau bintik-bintik hitam itu terhapus. Kullu ibnu Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu sering jatuh dalam dosa, sering berbuat salah. Maka sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang taubat, orang-orang yang kembali kepada Allah. Siapa di antara kita yang tidak pernah jatuh dalam maksiat? Tentu kita tempat berbuat salah. Tapi bila mana kita bertobat, kita masih masuk orang-orang yang baik, orang-orang yang Allah cintai. Kalau seandainya kita yang hadir di sini tidak pernah jatuh pada dosa, itu satu hal yang mustahil. Maka hal itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Laulam tuznibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yuznibun fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahumullah.
Kalau seandainya kalian tidak pernah berdosa, kalau seandainya kita tidak pernah jatuh dalam kesalahan, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan lenyapkan kalian. Maka Allah datangkan suatu kaum yang berdosa. Paham di sini, Pak? Kalau seandainya kalian tidak pernah jatuh dalam dosa, maka Allah akan lenyapkan kalian. Allah datangkan suatu kaum yang mana kaum tersebut berdosa, jatuh dalam dosa. Namun mereka apa? Memohonkan ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka. Apa yang mereka dapatkan? Fayaghfir lahum, maka Allah akan mengampuni mereka. Jadi mustahil kalau kita tidak pernah jatuh dalam dosa, pasti. Kalau seandainya tadi tidak, akan Allah lenyapkan kita. Allah ganti makhluk-makhluk hamba Allah yang berdosa. Kemudian yang berdosa ini memohon dan meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni mereka. Maka siapapun kita di masa lalunya, seburuk apapun perbuatan kita, apakah itu bentuk ibadah kita waktu itu masih rusak, ataupun bentuk muamalah atau dalam pekerjaan kita masih dikategorikan itu hal maksiat, maka sekarang masih terbuka pintu taubat bagi kita. Masih bisa untuk membenahi diri. Kalau penyesalannya ini di dunia itu masih pertanda mau taubat. At-taubatu nadamun, kata Rasulullah SAW. Penyesalan itu pertanda taubat. Adapun jika penyesalan kita itu nanti di akhirat sana, itu tak ada guna lagi. Tapi kalau di dunia masih berguna, maka untuk itu marilah setiap diri dari kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pintu taubat itu masih terbuka dalam dua hal. Yang pertama, ketika nyawa kita belum di tenggorokan. Kalau sudah di tenggorokan, kalau sudah sakaratul maut, bila mana taubat saat itu tidak diterima. Alhamdulillah kita sekarang masih sehat, ya kan? Gak ada di antara kita di sini yang hadir ini yang gor-gor, yang lagi sakaratul maut, kan? Gak ada. Jadi pintu taubat itu masih terbuka. Kapan dia tidak terbuka? Ketika kita lagi sakaratul maut. Yang kedua, ketika matahari terbit dari barat, itu udah kiamat. Tapi sekarang terbitnya masih dari timur, ya kan? Berarti masih terbuka lebar-lebar bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperhatikan dua hal ini. At-taubatu maftuhun, pintu taubat itu terbuka lebar-lebar untuk kita semuanya, kecuali pada dua perkara. Yang pertama ketika sakaratul maut, yang kedua ketika khurujus syamsi inda khurujus syamsi min maghribiha, ketika matahari itu terbit dari barat. Jamaah ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kudusi menyuruh hamba-hambanya ini. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Dari Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fima yarwi an rabbih, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kudusi, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Apa kata Allah di sini? Allah seru hamba-hambanya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu tersesat. Setiap kalian itu tersesat. Kita ini tidak ada apa-apa. Kita ini tersesat. Illa, kecuali man hadaituhu, kecuali
Mereka yang saya berikan hidayah, berikan taufik oleh Allah. Setiap kalian, kata Allah, tersesat kecuali yang Allah berikan petunjuk kepadanya. Kalau kita sudah tahu yang memberikan petunjuk itu kepada Allah, memberikan petunjuk itu adalah Allah, mungkinkah kita meminta petunjuk kepada selain Allah? Tidak. Maka di sini fastahduni ahdiku. Setiap hamba-hambaku ini semuanya di dalam kesesatan kecuali mereka yang diberikan hidayah, maka mintalah hidayah itu kepadaku, kata Allah, niscaya akan Allah berikan. Hidayah ini sangat kita butuhkan. Hidayah ini dibutuhkan oleh semua kalangan, apakah itu ustadznya ataupun jamaahnya, apakah itu orang umum, orang awam, seluruh manusia membutuhkan hidayah. Bisa saja si fulan butuh hidayah karena dia belum digerakkan untuk melakukan qiyamul lail. Dia kan Pak? Bisa saja si fulan belum digerakkan hidayah tentang baca Quran. Bisa saja si fulan belum diberikan hidayah dia untuk menggemari hadir dalam kajian. Bisa saja si fulan belum dapat hidayah dia rajin dalam kajian namun masih berat mengamalkan dari apa yang dia pelajari. Maka setiap dari kita butuh hidayah, butuh petunjuk, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu bisa hadir di Masjid Jami ini karena taufik dari Allah. Karena kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak saudara-saudara kita dekat dengan masjid namun tak terlihat di dalam masjid. Ini adalah bentuk hidayah yang Allah berikan kepada kita. Maka minta dan mohon hidayah ini setiap saat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta hidayah kepadamu. Ini yang kita nas'alukal huda wat tuqa, minta ketakwaan. Dan juga dalam hadis Nabi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu kemudahan di dalam melakukan amal, di dalam melakukan kebaikan. Karena yang memberikan kemudahan itu Allah, maka mohon dan minta. Maka di sini Allah menyuruh hamba-hambanya, kalian itu atau kalian semua itu tersesat kecuali yang Allah berikan hidayah. Maka mintalah hidayah itu kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepada kalian. Mohon dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus tentang hidayah. Mungkin setiap diri dari kita di dalam kehidupannya dia memohon hanya yang dia rutinkan itu kebahagiaan dunia sesaat. Bisa saja kan saudara-saudara kita yang cinta dunia ini yang diminta dia. Padahal yang harus benar-benar kita minta itu adalah kebahagiaan untuk akhirat kita. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Bahkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebahagiaan di dunia dan di akhirat kita. Bukan hanya di dunia namun di akhirat juga kita minta. Jamaah ta'lim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, kalian itu berbuat dosa baik pada waktu malam ataupun pada waktu siang hari. Ini Allah sebutkan dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi ini Allah sebutkan kalian atau kita itu berbuat salah di waktu apakah di malam hari ataupun di siang hari. Setelah itu apa kata Allah? Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan sayalah yang akan mengampuni dosa kalian semuanya. Jelas di sini Allah kata, saya kata Allah yang akan mengampuni kalian semuanya. Kalau kita sudah tahu Allah yang mengampuni, bolehkah itu kita minta kepada yang lain? Tentu tidak. Maka di sini fastaghfiruni aghfir lakum. Maka di sini Allah katakan sesungguhnya kalian itu bersalah baik itu pada malam hari ataupun siang hari,
maka sayalah yang mengampuni kalian semuanya. Fastaghfiruni, maka mohonkan ampunlah kepadaku. Aghfir lakum, niscaya kalian akan saya ampuni. Bukankah Allah itu turun di sepertiga air malam ke langit dunia? Di sana ada 3 janji yang pasti yang Allah sebutkan melalui hadis Nabi ini. 3 janji enggak akan mungkin diselisihi bila Allah berjanji. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak menyelisih janjinya. Apa janji Allah? Allah katakan, Allah melalui hadis Nabi bahwasanya Allah itu Rabbuna Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Yang pertama, siapa di sana memohon? Siapa yang apa? Yang apa di situ, Pak? Siapa yang meminta kepada, siapa yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Ini yang pertama. Siapa yang memohon, berdoa kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya akan ku kabulkan, kata Allah. Yang kedua, siapa yang meminta akan Allah berikan. Ini janji pasti. Siapa yang meminta akan Allah kabulkan. Siapa yang memohon ampun akan Allah ampuni. 3 hal di dalam hadis ini disebutkan. Bila mana kita mohon itu, kita mohon, kita berdoa, memohon kepada Allah. Di dalam doa kita tulus mohon, mintakan kepada Allah, niscaya akan Allah kabulkan dari doa kita tersebut. Dan kita meminta, apakah itu yang kita minta dari hal dunia dan akhirat kita, maka Allah akan berikan. Dan kita memohon ampun terhadap kekhilafan dan kesalahan kita, maka Allah pasti akan ampuni. Jamaah ta'lim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlu untuk kita tanamkan kepada diri kita, yang mana Rasulullah SAW orang yang gemar untuk memohon ampun kepada Allah. Di dalam satu majelis, Nabi itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain, Nabi itu di dalam satu majelis memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai 100. Kalau kita pertanyaannya, berapa kali dalam satu majelis? Atau dalam sehari berapa kali kita mohon ampun? Ini Nabi yang sudah diampuni dosa-dosanya, baik yang telah berlalu ataupun yang akan datang. Namun Nabi masih beristighfar, masih memohon ampun kepada Allah. Nabi sudah diampuni dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang, masih melakukan qiyamul lail, bahkan masih bengkak kakinya. Bahkan dalam sholat malam itu kakinya bengkak. Ketika Nabi ditanya, apa jawab Nabi? Saya takut nanti saya termasuk orang yang tidak mensyukuri. Maka ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan jasad kita ini, badan kita ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk dari syukur kita kepada Allah. Maka harus kita benar-benar menjadikan Nabi SAW sebagai qudwah kita, teladan kita di dalam beragama, yang mana Nabi SAW senantiasa memohon dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tadi sudah jelas dosanya diampuni, baik yang telah berlalu atau akan datang. Kalau kita nggak ada jaminan, bahkan kita tempat berbuat salah, maka kita seharusnya lebih semangat menjadikan Nabi sebagai tauladan kita, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat atau pada setiap keadaan kita. Cuma talim darhat Allah Subhanahu wa taala. Wat taubatu laha fadail katsirah. Bahwasanya taubat itu memiliki keutamaan yang sangat banyak.
Maka di sini akan kita sampaikan beberapa poin dari keutamaan dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu untuk disampaikan suatu bentuk keutamaan kepada kita agar kita bersemangat, ya kan? Sebenarnya tanpa tahu pun kita keutamaan tentang taubat ini, kalau kita sudah tahu ini bentuk perintah dalam agama, pasti ada hikmah dan keutamaan di dalamnya. Terkadang namanya kita manusia perlu untuk dibacakan iming-iming. Orang kerja aja kalau lembur dikasih tambahan gaji, semangat dia. Kalau seandainya BKM kita di sini, siapa yang sab pertama dikasih 50.000, sab kedua 30, berlomba-lomba. Atau siapa yang ajar dikasih 200.000 berlomba-lomba. Ini yang kita sampaikan di sini, iming-iming. Tidak tahu keutamaan yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Tidak akan mungkin untuk diselisih, pasti ditepati janji. Maka kita menyampaikan di sini adalah apa saja keutamaan dari orang-orang yang bertaubat. Semoga dengan kita dengarkan ini membuat kita kembali untuk menata hati, untuk bermuhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Hisablah diri kalian sebelum kalian nantinya dihisab di akhirat. Yang pertama di antara keutamaan taubat adalah sababun lil falahi wal fauzi was sa'adati fid dunya wal akhirah. Di antara keutamaan taubat adalah sebab akan meraih kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan dan ketenteraman baik di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang bertaubat, yang insya Allah dengan taubat dan nasuhnya itu dia akan meraih kemenangan, dia akan meraih keberuntungan, dia akan meraih yang namanya sa'adah, kebahagiaan, ketenteraman baik di dunia maupun di akhirat. Apa kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'd ayat 28? Alladzina amanu wa tatma'inna qulubahum bi dzikrillah. Adalah orang-orang yang beriman, hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Orang-orang yang beriman itu hatinya tentram dengan mengingat Allah. Orang yang taubat masuk dalam hal zikrullah enggak? Masuk enggak? Masuk. Justru ya orang-orang yang bertaubat itu orang yang senantiasa mengingat Allah. Dia ingat Allah terhadap dosa-dosa dia memohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosa tersebut. Apakah itu dosa besar atau dosa kecil yang dia lakukan, semua dia mohonkan dan dia minta kepada Allah, dia menyesal terhadap perbuatan ini dan dia berazam tidak akan mengulangi kembali. Maka orang-orang yang beriman dan hatinya tentram dengan mengingat Allah, ala bizikrillah tatma'innal qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati kita akan tentram. Hati kita akan tentram. Maka obat dari kegalauan adalah mengingat Allah. Mengingat Allah bentuknya adalah umum dengan melakukan berbagai amal soleh, bisa dari sholat, bisa dari baca Quran, bisa hadir dalam kajian. Karena kita dalam kajian diingatkan kita tentang akhirat. Di dalam kajian, di dalam majelis ilmu dibacakan firman Allah dan sabda Nabi. Dan ini adalah sebaik-baik peringatan bagi kita. Bahkan orang yang berpaling dari peringatan akan diberikan kesempitan pada dadanya. Maka apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' al-Fatawa? Al-qalbu la yasluh wa la yuflih wa la yun'im wa la yusirru wa la yatibu
wa la yaskunu wa la yatma'inna illa bi ibadati rabbih wa hubbihi wal inabati ilaih. Hati kita, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Al-Fatawa, hati kita itu tidak akan baik. Perhatikan ya Pak, hati kita ini tidak akan baik. Hati kita ini tidak akan beruntung. Hati kita ini tidak akan mendapatkan suatu kenikmatan. Hati kita ini tidak akan mendapat suatu kegembiraan. Hati kita ini tidak akan mendapatkan suatu kebaikan, ketenangan, dan ketentraman illa bi ibadati rabbih, kecuali dengan beribadah kepada Allah. Paham Pak? Jadi kebaikan hati, ketentraman hati, kenikmatan di dalam hati, kebaikan, ketenangan itu didapati dengan cara beribadah kepada Allah, wa hubbihi, dan mencintai Allah, wa inabati ilaih, dan kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah. Kembalilah kalian kepada Allah. Dekati Allah. Dekat dengan syariatnya. Bersemangat di dalam mengkaji agama Islam. Karena di sana kita akan dijelaskan tentang mengingat akhirat kita, mengingat tentang hukum-hukum syariat, yang dengannya kita akan termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah. Maka perbaikan hati itu didapati bila mana kita beribadah mutlak untuk Allah. Kalau ibadah kita itu mutlak untuk Allah, Pak, Allah akan berikan kecukupan dalam hati kita. Maka Allah akan berikan kekayaan di dalam hati kita. Kenapa sih kita masih merasa kurang-kurang tentang dunia kita? Masih merasa kurang, padahal sudah kita dapat. Bisa saja Pak, kita belum sepenuhnya ibadahnya kepada Allah. Memang kita sholat, memang kita berdoa, tapi niatnya belum utuh, belum mutlak sepenuhnya untuk Allah. Padahal bila mana ibadah kita mutlak sepenuhnya kita berikan untuk Allah, pasti akan Allah berikan kekayaan dan kecukupan kepada kita. Maka kedamaian itu, ketentraman itu, perbaikan hati itu kita dapatkan bila mana kita beribadah kepada Allah dan kita mencintai Allah dan bertaubat kepadanya. Paham kan Pak? Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jamaah taklim dari Allah Subhanahu wa taala, itu keutamaan yang pertama. Adapun yang kedua, sababun li takfiris sayyi'at wa tabadiliha ila hasanat. Sebab akan diampuni dosa-dosa dan digantikan dengan kebaikan. Orang-orang yang bertaubat sebelumnya dia jatuh pada dosa-dosa, jatuh kepada kemaksiatan, dan keburukan ini akan digantikan dengan kebaikan bila mana dia bertaubat. Taubatun nasuha, taubat yang benar-benar murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang taubat ini akan digantikan kesalahan-kesalahan dia dengan kebaikan. Akan dihapuskan kesalahan dia dan digantikan dengan kebaikan. Masya Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang kepada hambanya. Coba kalau seandainya dosa-dosa kita itu tidak ada penghapusannya. Coba kalau seandainya setiap kita berbuat salah langsung Allah turunkan azabnya. Tapi Allah Maha Pengampun. Tapi Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun bukan arti kata kita terus anggap remeh. Di samping Allah Maha Pengampun, ajab Allah itu pun Maha Dahsyat. Nabi ibadi
anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal azabul alim. Beritahukan kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya saya Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa anna adzabi, di samping itu juga azab Allah itu dahsyat, pedih. Kadang ini dari orang yang mengulurkan untuk terus bermaksiat. Wah, Allah itu kan pengampun. Ya benar, Allah itu pengampun, tapi bukan untuk kita permainkan ini. Jemaah saling dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha jiwa raganya, bukan hanya lisannya saja, namun dia juga dengan batinnya, dengan beramal soleh. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa yang kita dapatkan bila mana kita taubatan nasuha? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Semoga Rabb kalian akan mengampuni kesalahan kalian. Orang-orang yang bertaubat tadi, yang pertama itu dia diampuni dan dihapuskan kesalahannya. Setelah itu apa? Yudkhilukum jannat, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah, di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Sudah kita bersalah dan kesalahan itu kita perbaiki, kita taubat kepada Allah, Allah hapuskan dosa kita, sudah dihapuskan, dimasukkan dalam surga. Masya Allah ya, ini bentuk karunia Allah kepada kita. Maka sudah saatnya bagi kita untuk bertobat sekarang, bukan besok, sekarang. Apapun bentuk dosa yang kita lakukan, baik yang nampak ataupun tidak, segeralah kembali kepada Allah. Niscaya dengan tobat dan nasuha kita akan Allah hapuskan dosa-dosa kita dan dimasukkan kita ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Dalam surah Al-Furqan ayat 70. Al-Furqan ayat 70. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, faulaika yubaddilullahu hasanat, dan mereka itulah yang akan Allah gantikan, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, Allah akan gantikan keburukannya dengan kebaikan, kesalahannya dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahimah, dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bahkan Nabi sebutkan dalam hadis, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Masya Allah. Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, orang-orang yang bertaubat itu, orang-orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Masya Allah. Keutamaan yang begitu besar bagi mereka yang mau taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah dalam agama istiqomah dalam keburukan. Yang ada istiqomah dalam kebaikan, ketaatan. Enggak ada istilah ketaatan dalam kemaksiatan. Ketaatan itu hanyalah dalam keistiqomahan itu hanyalah dalam ketaatan kepada Allah. Maka ketika kita bersalah, segera bersihkan, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuk dosanya, apakah itu dosa yang terkait dengan hak Allah ataupun hak manusia. Kalau hak Allah, memohon ampun kepada Allah.
melakukan amal-amal soleh, beriman dengan sebenarnya. Kalau dengan orang maaf, meminta dihalalkan. Kalau dia minta untuk ditebus, tebus. Karena masalah nantinya ketika di akhirat, yang mana pada saat itu tidak bisa lagi membayar dengan dinar, dengan uang. Kalau di sana nanti permasalahannya akan dibayar dengan amal. Jika amal baik kebaikan kita tidak ada, maka di-offer keburukan orang yang kita zalimi. Jadi apa yang mau kita bawa? Maka hendaknya setiap diri dari kita bermuhasabah diri dan berintrospeksi diri dan benar-benar untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah jalan keselamatan dan kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan juga orang-orang yang bertaubat, keutamaan yang ketiga adalah dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia dan ketenteraman. Dia akan mendapatkan al-hayat thayyibah, kehidupan yang hakiki, wa khairul azim, dan meraih kebaikan yang begitu banyak bagi mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari kehidupan yang baik itu adalah letaknya di mana? Hakikat dari kebahagiaan itu letaknya di mana? Di hati. Maka hati itu yang dibersihkan, diperbaiki, dan kita kembali kepada Allah. Maka keutamaan yang ketiga, orang-orang yang bertaubat sababul lil hayati thayyib. Orang-orang yang bertaubat suatu sebab akan mendapatkan kehidupan yang thayyibah, baik, dan khairul azim, kebaikan yang besar. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Nun melalui lisan Nuh, surah Nuh, di mana Nuh di sini melakukan variasi dalam dakwah. Secara sirria dia lalui, secara terang-terangan dia lalui, siang malam dia ajak kaumnya. Bahkan yang terakhir dari ajakan dia itu, diantara ajakan beliau itu apa? Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Maka ketika Nuh alaihissalam di dalam berdakwah kepada kaumnya dengan melakukan berbagai variasi, maka diantara hal itu karena kemaksiatan dari kaumnya, maka beliau Nuh alaihissalam faqultu astaghfiru rabbakum, dan saya berkata kepada kaumku, faqultu astaghfiru, mohonlah ampun kalian kepada Allah, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Apa yang didapatkan bila mana kita memohon ampun kepada Allah? Yursilis sama alaikum midirar, maka akan diberikan kepada kalian apa? Yursilis sama, maka akan diturunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit. Wa yumdidukum, dan dia Allah akan memperbanyak bi amwal, harta-harta kalian, dan bani, anak-anak kalian, dan juga dia Allah akan mengadakan kepada kalian kebun-kebun, dan juga dia Allah akan memberikan kepada kalian sungai-sungai. Jadi di sini keutamaan orang yang beristighfar. Yang pertama, akan diturunkan hujan dari langit. Yang kedua, akan diberikan kepada dia harta yang banyak dan anak yang banyak. Maka di sini nasihat kepada kita yang belum punya keturunan, banyak-banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena di sini manfaat dan keutamaan dari istighfar itu disebutkan. Salah satunya adalah untuk dia Allah akan memperbanyak harta dan anak kalian dengan beristighfar tadi. Maka hal ini pernah disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dari Ibnu Salah rahimahullah,
Beliau berkata, suatu ketika ada seseorang yang mengadu kepada Al-Imam Al-Hasan Basri rahimahullah tentang beberapa permasalahan. Dari beberapa permasalahan itu jawaban Al-Hasan Al-Basri rahimahullah cuma kalian istighfar, itu aja jawabannya. Yang pertama datang yang mengajukan tentang paceklik, kemarau panjang tidak pernah hujan. Yang kedua keluhan yang datang itu kepada Al-Imam Al-Hasan Basri tentang kemiskinan. Dia miskin, gak kaya-kaya. Dan yang ketiga ada yang mengeluh tentang rezekinya berupa anak belum ada. Dan juga tentang apa? Kebunnya kering. Ini permasalahan satu sama lain berbeda. Maka mengetahui hal itu Rabi bin Salah, tadi orang yang datang kepada Nabi, orang yang datang kepada engkau ya Hasan Al-Basri, semua mengadukan berbagai permasalahan, namun engkau cuma memberikan jawaban hanya istighfar. Maka setelah itu disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tentang keutamaan dari istighfar dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12 yang telah kita bacakan tadi. Maka di sini kalau kita merasa belum dapat karunia berupa anak atau harta, banyak istighfar. Namun istighfar dengan arti kata bukan meninggalkan ikhtiar ya. Ini tinggalkan ikhtiar, istighfar aja, ini salah. Dia tetap melakukan ikhtiar, dia serahkan urusannya kepada Allah, dia memohonkan ampun kepada Allah tentang kesalahannya, dan juga dia melakukan ikhtiar, melakukan usaha semaksimal mungkin. Jamaah Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 96 dan 97. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq wala nazaziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanazaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan apa yang di sisi kalian itu akan binasa, akan lenyap. Apa yang di sisi kita itu akan lenyap. Adapun apa yang di sisi Allah akan kekal. Maka carilah sesuatu yang ada di sisi Allah. Wa lanazziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan berikan balasan yang sempurna bagi mereka yang sabar dengan pahala yang baik terhadap apa yang mereka lakukan. Man amila sholihan, dan barang siapa melakukan amal soleh. Amal soleh di sini umum, apa saja bentuknya amal soleh. Barang siapa melakukan amal soleh baik dari kalangan laki maupun wanita, sementara huwa mu'minun, dia beriman kepada Allah, beriman kepada rukun iman, apa yang dia dapatkan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan dia akan mendapatkan penghidupan yang bahagia, penghidupan yang baik, kehidupan yang sebenarnya. Kita harus cari kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki harus kita cari. Maka kehidupan hakiki itu letaknya dalam hati. Tentu hati diperbaiki, dibenahi dengan melakukan amal soleh. Walanajziyannahum, dan kami akan berikan kepada mereka balasan yang sempurna terhadap apa yang mereka lakukan. Maka di sini jelas, jika kita menginginkan kehidupan atau kebahagiaan yang hakiki dan pahala yang banyak, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya di antara keutamaan orang-orang yang bertaubat kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berbahagia dengan taubatnya seorang hamba. Sesungguhnya Allah sangat berbahagia
dengan sebab taubatnya seorang hamba dibandingkan seseorang yang kehilangan barangnya kemudian dia temui. Bahagia nggak kita Pak ketika sesuatu hal yang kita senang hilang? Apakah itu berupa ya harta yang kita miliki hilang? Ya maka di sini disebutkan dalam hadis yang panjang, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Ad-Da'awat, dalam kitab riwayat Imam Muslim dalam kitab At-Taubah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat berbahagia dengan taubatnya hamba. Min dzalikar rajulul ladzi adha rahalatahu fil khala. Dari seseorang yang mana dia mempunyai kendaraan dan di dalam kendaraan dia, di dalam tunggangan dia itu ada perbekalan. Dan dia pergi padang pasir dan dia menunggangi binatang dia tunggangi tadi, dia ada zat, ada bekal di dalamnya dan dia pergi ke padang pasir. Dia lalui, dia bawa perbekalannya mau pergi safar. Setelah itu hilang pergi tunggangannya tadi bersama perbekalannya. Kalau mungkin barangnya aja hilang, perbekalannya hilang, masih ada kendaraan bisa untuk pergi. Ini hilang dua-dua. Ya dia putus asa. Yang dia tunggangi hilang, bekalnya semua makanan dan minuman hilang di bawah hari. Setelah itu dia putus asa. Setelah itu pastajilla tahta sajarah. Kemudian dia singgah bernaung di bawah pohon. Saking dia udah putus asa, dia ketiduran. Setelah itu dia terbangun dan dia bangun. Ternyata tunggangan dia tadi bersama zat yang ada di dalamnya sudah di depan matanya, sudah berada di sampingnya, dan dia sangat bahagia. Saking bahagianya dia salah ucap, Allahumma anta abadi wa ana rabbuk. Ya Allah, sesungguhnya engkau hambaku dan saya Tuhanmu. Terbalik kata-katanya, saking senangnya dia karena tadi kehilangan bekal sama tunggangannya. Setelah itu dia putus asa dan dia tertidur di bawah pohon dan bangun, ternyata di sampingnya ada yang kehilangan tadi, dan dia berucap, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan saya Tuhan. Tersalah, apa salah dia mengucap? Nah, itu bahagia, tapi lebih bahagia lagi ya Allah dengan taubatnya kita dibandingkan laki-laki yang kehilangan perbekalan tadi. Paham kan? Jamaah taklim dirahmati Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa? Selesai. 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. 1 poin lagi. Ini masih banyak Pak nih. Kita sampaikan 1 poin lagi. Adalah di antara keutamaan dari taubat adalah Annallahu arhamu lil abadi min ummi wa abi. Allah lebih pengasih atau lebih penyayang kepada hambanya dibandingkan seorang ibu atau bapak kepada anaknya. Seorang ibu kasih sayangnya ke anaknya gimana? Luar biasa sekali ya. Apalagi itu anak satu-satunya, kita sebagai orang tua, Masya Allah kasih sayang kita kepada mereka. Namun Allah lebih kasih sayang lagi dibandingkan seorang ibu atau seorang bapak kepada anak-anaknya. Sebagaimana hal ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW, yang mana di sana para nabi dan bersama para sahabatnya berada dalam perang Ghazwatul Khaybar, di dalam peperangan Khaybar. Dan di sana para sahabat menyaksikan ada seorang wanita sedang mencari buah hatinya.
buah hatinya yang hilang dari dia. Di benak seorang ibu ini anaknya diantara luka atau terbunuh. Dia cari-cari anak saya ini terluka atau mati dalam peperangan gitu. Itulah di benak dia, bukan hanya mencari gitu, tapi di benak dia dua gambaran. Anak saya ini berlumur darah atau udah terbunuh gitu. Dia cari-cari, dia bersedih. Fa indama wajadat al-Walid, ketika dia jumpai bayinya, dia langsung ambil dan dia letakkan ke dadanya. Dalam riwayat dia kasih nenek. Dia peluk setelah dia jumpai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Ahya mulikatun waladiha finnar?" Mungkinkah seorang ibu tadi yang mana anaknya hilang darinya, dia kehilangan anak dan dia cari di benak dia, apakah anak saya ini dalam keadaan luka atau terbunuh? Setelah dia dapatkan langsung dia peluk. Apakah seorang ibu ini rela dia lemparkan anaknya ke neraka? Apa jawab para sahabat? Lah, tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allahu arhamu lil abadi min hadil ummi an waladiha. Dan Allah lebih pengasih atau lebih penyayang terhadap hambanya dibandingkan seorang ibu tadi kepada anaknya. Jemaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dapat kita sampaikan. Kalau kita ingin tambahan, maka hendaknya kita cari dalam buku yang lain ataupun dalam artikel tentang keutamaan dari taubat. Hal ini perlu untuk kita sampaikan agar mengingatkan kita kembali, yang mana kita ini sering lalai, harus sering diingat-ingatkan agar kita kembali kepada tujuan kita, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan keselamatan kita, mari kita sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat dari sekarang, bukan menunggu esok hari, namun sekarang. Karena di sana adalah jalan kebahagiaan dan keselamatan kita, baik di dunia maupun di akhirat kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.